Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Iriani dari PIAUD 3A Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Mohon izin kali ini mau memaparkan sebuah materi tentang kedudukan belajar dan mengajar dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah ayat dan hadis tarbawi. Belajar dan mengajar merupakan kegiatan yang sangat mulia dalam Islam. Keduanya menjadi bagian dari ibadah, sebab ilmu adalah cahaya yang mengantarkan manusia menuju kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW diutus bukan hanya sebagai pembawa wahyu, tetapi juga sebagai guru bagi umat manusia. Oleh karena itu, kedudukan belajar dan mengajar sangat tinggi dan mendapat perhatian besar dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat juga dalam dalil Al-Quran pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini juga menunjukkan bahwa perintah pertama dalam Islam adalah membaca, yaitu aktivitas belajar. Allah mengajarkan manusia kemampuan berpikir dan menulis sebagai dasar berkembangnya ilmu pengetahuan. Maknanya, Islam itu sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu sebagai pintu pertama menuju kemuliaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat juga dalam dalil hadis, yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi man saluka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalullahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang berbunyi barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dalam penjelasan hadis ini, menurut Imam Nawawi, hadis ini menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang bernilai tinggi. Orang yang belajar bukan hanya memperoleh pengetahuan duniawi, tetapi juga dimudahkan jalannya menuju ridho dan surga Allah karena ilmunya menjadi amal yang bermanfaat. Untuk kedudukan guru dan murid dalam Islam, guru adalah pengajar. Dalam Islam, guru diibaratkan sebagai pewaris para nabi. Rasulullah SAW bersabda, Al-ulama'u warasul anbiya. Sesungguhnya, para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2682. Artinya, guru memiliki kedudukan sangat mulia karena meneruskan tugas kenabian, menyebarkan ilmu dan kebenaran. Sedangkan murid adalah pencari ilmu. Murid yang menuntut ilmu dengan niat yang ikhlas dijanjikan pahala besar dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, yang berarti Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Menurut tafsir Al-Muyassar, ayat ini menjelaskan bahwa orang berilmu memiliki kedudukan tinggi karena dengan ilmunya ia dapat memahami perintah dan larangan Allah SWT serta memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam materi ini yang dapat saya simpulkan bahwa belajar dan mengajar adalah ibadah dan amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Islam menempatkan ilmu sebagai dasar peradaban dan kemuliaan manusia. Guru berperan sebagai pewaris para nabi, sedangkan murid yang mencari ilmu dijanjikan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar dan mengajar bukan sekedar aktivitas akademik, tetapi bagian dari ibadah dan jalan menuju surga Allah. Kata-kata pesan dalam materi ini adalah ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah.
dan amal tanpa ilmu ibarat berjalan tanpa arah. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.